Ini manusia dong ini. Senin sampai Sabtu tipu manusia. Hari Minggu tipu Tuhan lagi. Oh, itu sudah terlalu itu. Saya ingat saya ini kalau bukan pendeta mungkin saya ojek di Soe. Naik sedikit saya supir travel yang EPV dong itu. Saya lihat saya foto lama ini Dona Jungeri. Tapi ini Bapak. Ya dulu Bapak menyamar. Bapak tuh asli semantap. Nih mau menyangkal juga Bapak. Tapi saya mau kasih saudara bahwa kalau Tuhan angkat kita sedikit, kita tidak lebih dari Tuhan. Kita tidak lebih dari Tuhan. Saya minggu lalu menabiskan 198 presbiter di jemaat Silon Ekoten. Sementara hujan-hujan. Hujan lebat ini dong berlutut kok. Hujan angin kok dong basah saya. Dalam khotbah saya bilang kamu so hebat. Hanya kan berhujan-hujan. Tidak. Saya kasih tahu kalau saya tidak dipakai oleh Tuhan, orang tidak kenal saya. Tapi pakai logat alor, Tuhan bilang begini. Yandi, lu mari kok orang hormat-hormat lu dulu. Lu mari kok ada apa-apa nah lu makan duluan. Saudara bayangkan itu. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan angkat kita. Sejumlah orang bahkan memilih untuk judi. Banyak orang merasa bahwa dia dengan berjudi ya dia sudah aman, dia sudah bisa dapat segala sesuatu, dia sudah bisa dapat semua. Akhirnya ada upaya bahkan beberapa kali ketika pendeta berkhotbah melarang supaya ingat tidak boleh judi. Dom pun pertanyaan bilang begini, lalu bagaimana kalau hasil judi itu kami bawa sebagai persembahan di gereja? Pak pendeta juga dapat kok makan toh? Saudara bisa bayangkan. Jadi kemudian sesuatu itu kan kita tahu menurut kita baik, lantas kita sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dari Senin sampai Sabtu dia bukan orang rohani. Minggu dia rohani sekali. Itu kita pun tantangan itu. Senin sampai Sabtu dia bukan rohani. Hari Minggu dia rohani sekali. Oh ini jadi apa? Saudara bayangkan, kalau saya kutip apa yang Ahok pernah bilang, dia bilang begini. Ini manusia dong ini. Senin sampai Sabtu tipu manusia. Hari Minggu tipu Tuhan lagi. Oh itu sudah terlalu itu. Tapi ini tantangan zaman kita. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah, sedikit-sedikit marah, buang kesalahan ke orang lain, blokir, emosi, usir, segala macam. Kasih tidak pemarah. Kalau Anda memiliki kasih, saudara bukan tampil sebagai orang yang marah-marah, apalagi melemparkan kemarahan kepada yang lain. Kasih tidak pemarah. Kenapa? Karena kasih tidak menyerah, tidak kalah terhadap rasa benci. Kita tergoda untuk membenci sejumlah hal. Kita tergoda untuk membenci orang-orang yang bertingkah tidak pas seperti apa yang kita mau. Kita tergoda, saudara-saudara, untuk penuh emosi karena berbagai-bagai hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam kerja kita, dan dalam visi kita ke depan. Ingat bahwa kasih yang tidak pemarah itu tidak bisa dikalahkan oleh rasa benci. Satu saat saya ke KPI di Horeb Perumnas. Habis KPI itu ibu satu datang begini. Bapak pendeta, luar biasa Bapak pohon. Saya bilang, saya nak. Terus mam tua bilang, cokol kita pun pendeta dan juga begitu. Saya bilang, kenapa? Bapak tidak. Saya bilang, Mama baru ketemu saya satu hari. Ini khotbah saya ulang-ulang di mana-mana. Di mana-mana saya khotbah pakai ini khotbah. Tapi Mama baru ketemu saya satu hari, Mama langsung bilang Mama pun pendeta 2 orang ini tidak baik. Padahal Mama tidak tahu. Waktu Mama belum bangun tidur, ini pendeta dong berdoa kasih Mama. Itu Mama belum tahu. Mama mungkin waktu makan tidak berdoa. Tapi ini pendeta waktu dia berdoa makan, dia berdoa kasih Mama.
Tapi waktu mama ketemu saya satu hari, mama langsung bilang mereka tidak baik. Dia bilang, Pak Pendeta, saya pun maksud. Saya bilang, maksud apa? Kok saya dengar langsung mama. Kelola uang banyak ini juga baik. Saudara pernah dapat kok tidak? Pernah rasakan, pernah dengar kok tidak kalau orang kelola uang itu buku harga 7,5 sama dia omong dengan aci kok taruh 10.000. Pernah kok? Pernah dengar? Atau sendiri bikin? Itu dia pun nama panggilan Yudas. Karena dia kelola uang itu kepentingannya dia pun diri. Masa kok buku 7.500 dia bikin 10.000? Enaknya kelola uang. Akhirnya semua dana ini dia yang bendahara. Dia yang tahu semua, termasuk tahu semua harga. Ini kita bisa bahaya ini. Semoga di Kiutenu ada. Karena kita berpusat pada diri sendiri, berpikir seperti Yudas. Nama tidak mau nama Yudas, tapi berpikir seperti Yudas. Itu mau rela memberi bagaimana? Karena yang dia pikir adalah keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang memiliki kasih itu, saudara, dia tidak akan membeberkan kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dan kekurangan-kekurangan orang lain. Saya waktu merenungkan sampai sini, saya rasa saya juga kena ini. Kasih ini tidak membeberkan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, dan kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, saya kira kadang-kadang kita duduk ini kita suka omong orang pun nama. Saya bayangkan kadang-kadang kita ini hanya menceritakan hal-hal yang tidak baik dari seseorang. Kadang-kadang kita mendiskusikan dan kita menertawakan kesalahan dari orang lain. Kadang-kadang saya suka omong-omong orang pun kesalahan ini. Beda tipis antara menegur dia dengan mempermalukan dia. Kadang-kadang kita merasa kita mau kasih tahu dia pun kesalahan, padahal kita lagi sementara membeberkan ini. Dengan katakan kita harus, iblis itu harus dibuka dia punya. Padahal yang kita buka bukan iblis, yang kita buka kita saudara sendiri ini punya hal. Panggilan bagi orang-orang percaya itu panggilan tuh harus menembus batas. Orang-orang percaya di tengah-tengah badai hujan yang lebat, ketika mereka tahu jam gereja, don tidak perlu ada undangan, don datang. Don tahu ini urusan dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak disambut sekalipun di depan pintu, don tahu bahwa perjumpaan ini perjumpaan dengan Tuhan. Jangan bilang mesti begitu, betul mesti berdiri. Kau bilang mari, padahal yang bilang mari ini ada son suka itu orang yang masuk. Waktu serentangan, dia serentangan, dia begini. Lalu saudara bilang itu seolah-olah sangat baik. Kalau mau bilang mari, silakan masuk. Ini hati ini betul-betul luas, terbuka. Memang di pemuka begitu, tapi mari. Di sini terima semua muka. Itu hati luas. Tapi kalau waktu setengah-setengah hati, zaman sandiwara di sini. Dunia ini memang panggung sandiwara. Tapi saudara bukan pemainnya. Kasih orang lain yang suka main-main sandiwara itu yang bermain. Kalau kita orang percaya harus datang dengan ketulusan. Kalau saudara marah, Ibu Ana bilang, Ibu Ana, saya tidak suka mama sifat itu. Sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak baik, hati-hati, karena menurut pembacaan ini di pertengahan usianya dia sudah akan kehilangan semuanya. Mungkin karena dia dapat dengan gampang, mungkin dia dapat dengan cara-cara yang tidak benar, maka baru di pertengahan usianya itu ternyata dia sudah hilang semuanya. Dia dapat dengan gampang membuat dia berfoya-foya. Dia dapat dengan gampang dia melihat bahwa sudahlah nanti dia akan cari lagi dengan cara yang sama. Padahal dia lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur rezeki. Kita pun jadi lain tidak akan menambahkan itu semua. Kecuali kalau kita memilih untuk jalan yang tidak benar,
yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, lebih lanjut lagi disampaikan, orang yang seperti tadi itu menggaruk kekayaan secara tidak halal. Di pertengahan usianya dia sudah kehilangan semuanya. Nanti ketika dia mati, waktu dia sudah tidak ada lagi, dia akan terkenal, dia akan diingat sebagai orang bebal. Dia akan diingat sebagai orang bebal. Bayangkan saudara, bebal itu apa saudara? Bebal itu adalah orang yang sombong dengan kebodohannya, dan dalam kebodohannya itu dia merasa pintar. Saya mendampingi lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa, dan beberapa orang merasa mereka sangat rohani. Gitar, ingat, tidak boleh menyanyi kisah kasih di sekolah. Ini hanya boleh menyanyi melayani lebih sungguh. Satu saat ketika kami mau apa, dia bilang, Pak Pendeta, awas Pak, itu jasmani. Saya juga jadi takut. Terus saya tanya, tadi datang pagi makan kok? Lo bilang makan Bapak. Jangan, itu jasmani. Mama ada suami? Iya, pulang cerai. Karena menikah itu jasmani. Saudara lihat, beberapa orang berusaha untuk menjadi begitu rohani di tengah-tengah dunia yang seperti ini, sambil berusaha untuk melupakan kalau dia hidup di tengah-tengah dunia. Orang-orang yang berpikir hebat tidak akan memikirkan betapa hebatnya dirinya sendiri. Ulangi, orang-orang yang berpikir hebat tidak akan berpikir bahwa dia itu orang hebat. Orang-orang yang berpikir hebat tidak akan memikirkan betapa dia hebat. Tidak. Nah, itu kesombongan. Kalau seandainya orang-orang berpikir, bercerita, dan lain sebagainya tentang kehebatannya, biarlah nanti dunia ini mengakui saudara lah. Tidak usahlah dipaksakan. Pencitraan, dan lain sebagainya. Justru yang kelihatan kesombongan. Justru yang kelihatan hal-hal yang sebenarnya tidak pas dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita. Ingat, kasih itu tidak sombong. Dia tidak pernah berpikir dia lebih hebat dari orang lain. Saya tadi malam pergi pelayanan di satu tempat menuju ke Ampong Utara, di Poto namanya. Saya pergi dengan 8 orang yang lain. 3 laki-laki dan 5 perempuan. Wih, sampai di Oesau saya berhenti kau beli kasdong, kue cucur. Semua jenis kue di situ saya beli. Masing-masing 10.000. Terus saya datang, saya kasdong, ini makan. Waduh bapak subuh otoleh bapak beli. Biar supaya kamu tahu saya baik. Kami pulang, saya sampai rumah tadi pagi jam 3 pagi. Saya tetap bawa otot kasdong. Aduh, bapak ini terlalu baik. Dia bilang, berasa ke pun telinga susesak dia mau sumpah. Itu supura-pura ba omong. Son usah, itu barang dong son omong keluar. Son usah. Itu pencitraan namanya. Lakukan saja yang perlu dilakukan. Ya. Sampai Kupang, saudara-saudara, dorang 8 orang saya antar masing-masing di rumah. Kurang apa like saya? Pas turun kalimat yang sama, bapak telah cukup. Kalau kita ada masalah, kalau kita punya sesuatu, seringkali kita tidak mau itu kebenaran itu yang berlaku. Kalau terjadi di orang lain, kita rindu kebenaran itu segera berlaku di dia. Tetapi kalau kita yang mengalami, kita seringkali mengabaikan duluan kebenaran. Justru kebenaran itu menjadi jawaban paling terakhir ketika semua jalan sudah tertutup. Orang cenderung akan melakukan yang menurut dia benar dulu, bukan soal kebenaran yang hakiki yang dia mau pakai. Mari kita jujur. Supaya ketika kita jujur, kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kita tidak bersuka cita karena kesalahan tadi. Ketika saya pindah ke Kaineno, dari Sabu ke Kaineno, terlalu lama saya bawa kata sambutan.
3,5 jam. Mereka marah, saya yakin. Di akhir dari kata sambutan itu saya tanya mereka, jemaat, pendeta yang baik itu yang karmana? Dong bilang, pendeta yang baik itu yang ikut jemaat Pumau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu yang ikut Tuhan Pumau. Mereka bilang, Pak, hati-hati. Karena nanti jemaat tidak suka. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau nanti jemaat tidak suka, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan suka. Yang saya paling takut itu kalau satu, Tuhan tidak suka. Yang kedua, kalau saya punya istri tidak suka saya. Itu pulang saya tidur di mana? Saya makan apa? Kalau ayam hutan mengerami dia punya telur sendiri kan itu baik toh. Itu dia baik. Nah kalau manusia kita ini makan dari jerih payah tangan sendiri. Kita senang karena kita beli sesuatu dari apa yang kita dapat secara halal. Oh itu baik sekali. Untuk apa kita ada motor tapi itu motor curian, itu hasil tadahan misalnya, dan kita tahu itu hasil dari sebuah kejahatan. Saya kira itu tidak baik bagi kita. Tidak boleh lagi pada hal yang sangat material. Saudara tahu, kalimat yang bisa counter saya itu adalah, Pak, jadi pelayanan tidak butuh duit, pelayanan tidak butuh uang. Butuh, terlalu butuh. Tapi bukan karena uang kita melayani. Saya ulangi, pelayanan butuh uang, tapi bukan karena uang kita melayani. Saya punya adik-adik, saya punya anak-anak, pemuda, remaja yang akan diperadabkan jadi pengurus. Pelayanan butuh uang, tapi bukan karena uang kita melayani. Tidak ada uang kita mau ke mana? Nah mati saja. Tidak ada uang, nggak mau ke mana, mati. Saya pernah bilang pada saudara, kadang-kadang mata kita yang tertuju salah, toh. Sebagai pendeta saya suka ditelepon, Pak Pendeta singgah di rumah sakit dulu. Singgah kenapa? Suami lah sakit, istri sakit, anak sakit. Oh baik. Sampai tahu sendiri Kupang mulai macet, saya pakai motor. Sampai di situ baru berdoa baru habis berdoa. Dong langsung bilang, Bapak, ini obat. Tadi suruh saya berdoa untuk apa? Kalau ini obat memang terlalu hebat, lalu suruh saya tadi berdoa untuk apa? Saudara lihat di cara berpikir. Cara berpikirnya ya, obat, bukan Tuhan. Harusnya para pelayan Tuhan berpikir, saya percaya pada Tuhan dan Tuhan itu bisa menggunakan ini obat, ini dokter, ini tindakan, ini semua untuk menolong saya. Kadang-kadang nih saudara, ini dia maksud begini. Kita tidak tega kalau ada orang lain punya sesuatu. Kita tidak tega. Kita tidak mau. Kalau tidak tega itu berarti kita masih pakai kasih sedikit. Ini kita tidak mau ada orang sesuatu, ada punya sesuatu. Itu orang punya jabatan juga kita tidak suka. Itu orang beli auto satu juga kita tidak suka. Itu orang bikin rumah baru juga kita tidak suka. Seringkali orang taruh di penghiasan di muka juga kita tidak suka. Macam-macam kita tidak suka. Ketidaksukaan itu yang sebenarnya mencirikan kecemburuan kita. Cemburu terhadap orang lain pemilik, tetapi kita cemburu dan kita berharap orang lain jangan memiliki itu. Kalau mau kita yang miliki saja. Kalau mau ada apa-apa datang ke kita. Kalau mau kitalah yang menjadi inti dari itu. Nah kasih tidak begitu. Kasih itu tidak cemburu. Masing-masing orang dan dia berkat sendiri. Masing-masing orang dan dia punya masalah sendiri. Jangan sampai kita terlalu melihat kepada apa yang menjadi berkat-berkat orang. Sampai kita lupa bahwa kita juga diberkati oleh Tuhan. Tantangan dalam gereja modern, gereja adalah persekutuan. Modern, saya coba periksa kamus, dia tulis dengan sangat baik. Saudara boleh cari di situ. Modern artinya terbaru, termutakhir. Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu. Ini yang paling baru, ini yang paling modern, ini paling mutakhir.
sikap, tingkah laku, semua berdasarkan tuntutan zaman. Secara singkat saya ingin mengatakan, berarti gereja modern ada pada gereja dalam tuntutan zaman. Apa tantangannya? Saudara boleh mencatat lebih di sini. Tapi saya mencatat kira-kira 4. Tantangan kita pertama adalah nanti gereja akan menjadi sangat sekuler. Gereja akan sangat menjadi sekuler. Bahasanya bahasa rohani, tapi kehidupannya sangat sekuler, sangat mendunia, bersifat duniawi dan kebendaan. Itu kata sekuler berdasarkan kamus. Bersikap sangat duniawi dan kebendaan. Bukan bersifat keagamaan lagi, bukan bersifat kerohanian lagi. Dia sudah seperti dunia. Kedua, saya mencatat bahwa tantangan kita adalah beberapa orang akan berusaha untuk menjadi sangat rohani, sampai-sampai mereka lupa bahwa mereka tinggal di dunia. Mereka berusaha begitu rohaninya sampai lupa kalau dong ada di tengah-tengah dunia. Saya mendampingi lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa, dan beberapa orang merasa mereka sangat rohani. Gitar, ingat, tidak boleh menyanyi kisah kasih di sekolah. Ini hanya boleh menyanyi melayani lebih sungguh. Satu saat ketika kami mau apa, dong bilang, Pak Pendeta, awas Pak, itu jasmani. Saya juga jadi takut. Terus saya tanya, tadi datang pagi makan kok? Lo bilang makan Bapak. Jangan, itu jasmani. Mama ada suami? Iya, pulang cerai karena menikah itu jasmani. Saudara lihat, beberapa orang berusaha untuk menjadi begitu rohani di tengah-tengah dunia yang seperti ini, sambil berusaha untuk melupakan kalau dia hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, lihat tantangan kita. Ketiga, beberapa orang menjadi saya pakai kata ini, madat rohani, suka terhadap madat rohani. Suka terhadap madat rohani. Jadi nanti kalau ada susah sedikit, dia suka kalau dengar kalimat-kalimat yang bikin dia senang sekali. Ada susah kok? Iya. Justru dalam kesusahan itulah Tuhan ada. Ada yang puji Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang luar biasa. Waktu datang ke sini, saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, kasih tinggal saja. Biar mari kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan bawa masalah. Saya pernah ke saudara, saya tegur satu, kebetulan dia seorang calon pendeta, dia pimpin satu KKR, dan saya, waktu dia bilang begitu, saya bilang, besok berhenti omong itu kalimat. Kalau saudara suruh kita datang kepada Tuhan, tidak bawa kita punya masalah, kasih tinggal di luar, lalu saya pulang, saya bawa kembali saya punya masalah. Justru datang kepada Tuhan, datang dengan masalah. Kalau suruh kita bebaskan, kita pun diri tidak bawa masalah, pulang ambil kembali masalah di muka pintu, sampai rumah ribut kembali di rumah. Justru datang kepada Tuhan, datang dengan masalah. Tapi beberapa orang suka sekali itu. Saya sakit karena kelelahan. Beberapa MC datang lihat saya bilang, berhenti menyanyi itu lagu yang jangan lelah. Saya justru lelah, makanya 5 hari di rumah sakit. Tapi saudara senang sekali. Oke, masih kuat berdiri? Yo, kalau saudara masih kuat berdiri, ingat, di dalam Tuhan tidak ada lelah. Separuh bilang amin. Apa itu? Coba berdiri dari ini pagi sampai jam 9 malam. Terus saudara bilang, jangan lelah. Kita madat salah itu. Ini tantangan kita. Dan itu bukan tidak ada di dunia. Kita sementara berurusan dengan soal itu. Keempat, saudara. Beberapa orang terpaksa menjadi orang yang sangat abu-abu. Saya catat pakai kalimat ini.
dari Senin sampai Sabtu dia bukan orang rohani. Minggu dia rohani sekali. Itu kita pun tantangan itu. Senin sampai Sabtu dia bukan rohani. Hari Minggu dia rohani sekali. Oh, ini jadi apa? Saudara bayangkan, kalau saya kutip apa yang Ahok pernah bilang, dia bilang begini. Ini manusia dong ini. Senin sampai Sabtu tipu manusia. Hari Minggu tipu Tuhan lagi. Oh, itu memang terlalu. Tapi ini tantangan zaman kita. Yang paling banyak dengar pemberitaan firman Tuhan itu tentang penghakiman atau tentang pengampunan. Dong rame-rame bilang tentang pengampunan. Terus yang paling banyak dilakukan pengampunan atau penghakiman. Dong bilang penghakiman. Berarti beda Dengar lain, bikin lain. Kalau pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Ya, harus lurus. Pikir, omong, buat sama. Amin. Saudara tidak akan terbeban. Yang hasut sana, hasut sini. Yang kalau dia bawa omong, kita lihat dari jauh, dia bilang, lu ada dengar kosong deh. Itu tuh hasut itu. Coba angkat tangan yang biasa menghasut. Di sini sonde, di sini omong terus terang saja. Itu tahan diri. Yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat, jangan. Tahan diri. Karena perjemaat itu diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mata tidak lebih penting dari tangan. Kaki tidak lebih penting dari perut. Itu harus saya bilang kepada saudara, siapa yang malam-malam ketika di perut sakit, mau pi belakang, terus kaki bilang perut. Lu jamara, lu pi sendiri saya. Tidak bisa. Mau pi kita pi semua. Jadi yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat, merusak tubuh Kristus. Kalau orang memiliki kasih, dia tidak bersuka cita karena kesalahan. Saudara naik ini motor, tidak bawa helm, terus karena tilang, ada orang tipu, dia kasih tahu, dia bilang, aduh pak, polisi tanya, helm di mana? Saya pakai bapak, tapi tadi parkir di rumah sakit ini yang orang ada curi bapak. Ya, sudah lain kali jaga baik-baik suruh jalan terus. Nah jalan ini yang dia cerita orang bilang, tadi saya kena tilang tapi saya tipu polisi ini sampai ini dilepas saya. Kita cerita dalam kebanggaan. Nah kasih tidak begitu.